In the silence of the stars, in the quiet of the hills, in the heaving of the sea, speak, Lord. In the stillness of this room, in the calming of my mind, in the longing of my heart, speak, Lord. In the stillness of this room, in the calming of my mind, in the longing of my heart, speak, Lord. In the silence of the stars, in the quiet of the hills, in the heaving of the sea, speak, Lord. In the stillness of this room, in the calming of my mind, in the longing of my heart, speak, Lord. In the stillness of this room, in the calming of my mind, in the longing of my heart, speak, Lord. In the voice of a friend, in the chatter of a child, in the words of a stranger, speak, Lord. In the opening of a book, in the looking at a film, in the listening to music, speak, Lord. In the voice of a friend, in the chatter of a child, in the words of a stranger, speak, Lord. In the silence of the stars, in the quiet of the hills, in the heaving of the sea, speak, Lord. In the stillness of this room, in the calming of my mind, in the longing of my heart, speak, Lord. In the stillness of this room, in the calming of my mind, in the longing of my heart, speak, Lord. In the longing of my heart, Dari dua gerakan besar ini, gerakan pembaharuan di dalam tubuh monastisisme ini, ada Kartusian dan ada Sistersian. Nah, mereka dari dua gerakan ini, salah satu poinnya ialah mereka ingin membangun sebuah sistem doa Kristiani yang kita kenal Lectio Divina. Tapi di Lectio Divina sendiri, memang penulis buku ini, Bernard McGinn ini, dia mengacu kepada tradisi Benedictus, jadi monastik. Tapi sebenarnya Lectio Divina sendiri berakar daripada Bapak Padang Gurun. Jadi dari tradisi Eremitisme. Oke lah, itu pendapat dia, bahwa dia hanya mengacu kepada tradisi monastik dari Benedictus. Mereka membangun atau menghidupkan kembali, menata lagi yang namanya Lectio Divina ini. Ada dua tokoh yang mau kita pelajari pada malam hari ini, yaitu pertama adalah Guigo II dari Kartusian dan William dari Saint Thierry itu dari seorang Sistersian.
Kita sekarang coba melihat bagaimana pandangan Guigo dan William yang mewakili Kartusian dan Sistersian, dua gerakan pembaharuan besar dalam tradisi monastisisme ini. Lectio Divina itu dikatakan oleh Guigo II adalah sebuah teknik doa dan panduan hidup. Jadi teknik doa dan panduan hidup. Jadi doa dan hidup itu selalu bergandengan. Itu yang perlu kita pahami. Sarana untuk turun ke tingkat hati dan menemukan Allah. Karena selalulah namanya tradisi monastik dan tradisi eremitisme selalu mengarahkan doa itu kepada hati, bukan soal banyak berpikir seperti kata Teresa dari Avila, bukan soal otak, tapi kita membawa melalui Lectio Divina dari kepala menuju hati dan menemukan Tuhan di batin. Lectio Divina ini ada 4 tangga. Keempat tangga ini yang terkenal dengan Lectio Divina, Lectio, Meditatio, Oratio, dan Contemplatio, ini mengacu kepada mimpi Yakub dalam Kejadian bab 28. Kita pasti ingat Yakub melihat malaikat turun naik itu di atas tangga dari bumi ke surga. Maka perjalanan kita menuju Allah untuk bertemu Allah di dalam diri melalui bacaan suci itu dilukiskan dengan tangga. Ada 4 tangga. Lectio, tangga pertama, Meditatio dan Oratio, tangga ketiga dan keempat, Contemplatio itu tangga keempat. Kita lihat tangga pertama, Lectio Divina, bacaan suci. Jadi tradisi Lectio Divina ini berakar dalam tradisi monastik. Regula Benedictus, bab keempat tentang kerja tangan, dikatakan bahwa para rahib harus memiliki waktu khusus untuk kerja tangan, dan juga waktu-waktu tetap untuk disisihkan bagi pembacaan kudus. Jadi Benedictus dalam regulanya bab 4 sudah omong bahwa para rahib ini selain bekerja tangan, manual work, juga harus melakukan pembacaan kerja ilahi, divine work itu, bacaan suci, Lectio Divina yang kita kenal sekarang. Dan tradisi itu mengatakan bahwa pada masa Prapaskah masing-masing rahib itu mendapat 1 buku dari perpustakaan dan mereka diminta untuk membaca buku itu selama masa Prapaskah itu. Jadi setiap rahib harus menguasai selama periode Prapaskah 1 buku dari perpustakaan yang diberikan oleh Biblicatoris, itu petugas perpustakaan. Jadi Benedictus itu, para saudara, dia kemudian menempatkan Lectio Divina ini dalam pusat tradisi Benedikten. Jadi Lectio Divina adalah anak tangga pertama. Anak tangga adalah salah satu simbol besar dalam mistik Kristiani, seperti malam, seperti keheningan, dan lain sebagainya. Ada 4 anak tangga, tetapi ini merupakan satu kesatuan. Jadi tidak bisa dipisahkan. Ini satu kesatuan. Mereka saling melayani. Itu kata Guigo II, prior dari Kartusian. Hampir tidak mungkin orang sampai kepada kontemplasi jika tidak dimulai dari Lectio. Jadi perhatikan para saudara bahwa Lectio ini tangga pertama dan orang tidak bisa sampai kepada Contemplatio tanpa melalui tangga pertama Lectio ini. Pada dasarnya Lectio itu adalah pembacaan perlahan. Jadi baca pelan-pelan, sikap meditatif secara kontemplatif. Sebuah pembacaan penuh doa. Jadi baca pelan-pelan dengan sikap meditatif, kontemplatif, bacaan dalam sikap doa. Jadi tidak keburu-buru. Ini 1-2 komentar untuk tangga pertama oleh Guigo. Lalu tangga kedua oleh William. Tangga pertama oleh William dari Cisterciensis. Dia mengatakan bahwa perlu ada waktu yang tetap untuk mengadakan Lectio. Jadi diandaikan masing-masing rahib itu harus memiliki waktu yang tetap untuk mengadakan Lectio Divina. Dan harus setia pada waktu itu dan bertahan dengan waktu itu. Jadi kita setia dan bertahan. Usahakan jangan ganti-ganti. Waktu itu tetap. Kalau memang
kita ingin leksio setiap hari jam 6 sore sampai jam 7, ya sudah, jam itu ditetapkan dan komit pada waktu itu. Dia bilang kita harus berusaha untuk menangkap spirit, roh dari penulis buku itu. Jadi kalau kita memakai leksio divina itu kitab suci, umpamanya Injil Markus, maka kita coba menangkap roh spirit di balik penulisan oleh Santo Markus ini. Kalau buku lain, ya kita harus coba menangkap spirit dari roh dari penulis buku itu. Jadi ini pembacaan perlahan dan berulang-ulang. Jadi kita melihat bahwa ada pembacaan perlahan dan diulang-ulang seakan mengunyah. Ruminatio, mengunyah. Jadi ruminatio itu sapi memakan, mengunyah-ngunyah rumput, itu namanya ruminatio. Kita membaca teks Lectio Divina ini dengan gaya sapi memakan rumputan, terus-menerus dikunyah-kunyah. Nah, kita membaca itu, lalu kita baca pelan dan kita mengunyah-ngunyah. Bacalah pelan-pelan di Mamah Biak, renungkan sepanjang hari. Jadi berarti rupanya dia mau mengatakan Lectio Divina itu paling tepat itu pagi hari. Karena sepanjang hari ya, jadi kita harus pagi hari. Kalau kita bandingkan dengan meditasi Kristiani, setiap awal hari. Supaya sepanjang hari, ruminatio, pengunyah-ngunyahan itu bisa kita lakukan. Akhirnya, Lectio ini membuka pintu bagi tahap selanjutnya, yang disebut meditatio, oratio, dan contemplatio. Jadi, meditatio, oratio, dan contemplatio ini dibuka oleh Lectio Divina. Ini tangga pertama. Tangga kedua ini dan tangga ketiga, meditatio dan oratio ini tangga tengah antara Lectio Divina, awal Lectio, dan contemplatio, keempat. Jadi kedua dan ketiga, meditatio dan oratio ini tangga tengah. Meditatio dan oratio itu berkaitan erat. Meditatio membangkitkan oratio, dan oratio seringkali membawa kita kembali kepada meditatio. Jadi kita meditatio, dan meditatio ini membawa orang kepada oratio. Oratio ini kemudian selalu mendorong kita untuk kembali kepada meditatio, yang kurang lebih kita anggap sebagai sumber dari oratio. Jadi oratio itu mengalir dari meditatio. Dan ketika terjadi oratio, dia selalu mendorong kita untuk kembali ke sumber, supaya oratio itu bisa terus bergerak. Kalau kita benar-benar berusaha dalam dua tangga ini, kalau kita berusaha dalam dua tangga meditatio dan oratio, kita mulai mendapat anugerah kontemplasi yang datang dari Allah. Dengan demikian, dua tangga tengah ini sangat berhubungan dengan tujuan akhir, yaitu kontemplatio. Dua tangga itu adalah apa yang saya lakukan, dan kontemplatio adalah apa yang Allah lakukan. Begini, Bapak dan Ibu. Meditatio itu kita merenungkan, mengulang-ulang, mengunyah-ngunyah. Ya, mengunyah-ngunyah, jadi apa yang kita baca itu, kemudian sekarang kita mulai kita baca pelan-pelan, kita terus-menerus. Sekarang kita mulai meresapkannya melalui meditatio. Meditatio ini melahirkan oratio. Jadi oratio sumbernya itu dari meditatio. Ketika kita melakukan meditatio dan oratio dengan baik dan tekun, maka kontemplatio itu terjadi. Jadi kontemplatio itu terjadi di tengah proses meditatio dan oratio. Jangan bayangkan bahwa kontemplatio itu terjadi pada akhir dari proses oratio, meditatio, dan oratio. Tidak, ya. Jadi di tengah-tengah. Dikatakan oleh Guigo bahwa meditatio dan oratio ini adalah apa yang saya lakukan. Karena memang meditatio ya saya, oratio juga dari saya.
tapi kontemplasio itu apa yang Allah lakukan. Meditatio oratio saya aktif, Allah pasif. Kontemplasio itu Allah aktif, saya pasif. Saya sudah lebih istilahnya sudah lebih bersikap menerima, membuka tangan untuk menerima anugerah. Tapi anugerah ini tidak terjadi pada akhir dari proses meditatio oratio. Di tengah-tengah proses itu, kalau kita selalu bertekun, maka pengalaman ini diberikan oleh Tuhan. Guigo itu memberi contoh begini. Meditatio itu seperti kita itu mencium aroma makanan. Tapi mencicipi makanan itu kontemplasio. Ketika kita mencium bau aroma dari durian, ya itu meditatio. Tetapi kalau kita mencicipi durian itu kontemplasio. Jadi kontemplasio itu soal mencicipi, bukan kita berusaha lagi untuk memasak makanan. Bukan. Jadi meditatio itu seperti mencium aroma makanan, mencicipi makanan adalah kontemplasio. Tetapi mencium bau yang enak, ini perhatikan yang menarik. Mencium bau aroma yang enak, ini kan menggerakkan kita. Ini kan menuntun kita dan menuntun kita untuk maju bergerak, mencicipi aroma yang enak itu, mencicipi makan yang enak itu. Jadi berarti meditatio mengarahkan kita, menuntut kita, bahkan mendorong kita untuk menikmati enaknya makanan itu dalam kontemplasio. Oratio itu muncul dari pengalaman meditatio. Bila meditatio itu mencium aroma enak makanan itu, kontemplasi itu mencicipi enaknya makanan tersebut. Maka oratio adalah kesadaran bahwa Anda mencium aroma itu tapi belum dapat mencicipinya, maka Anda berbalik kepada Allah dan memohon kepadanya. Itulah oratio. Begini, Bapak dan Ibu, dalam meditatio saya mencium aroma durian. Saya ingin sekali untuk makan durian, tapi saya belum makan. Kalau saya sudah makan durian itu namanya itu kontemplasio. Tapi karena saya belum makan, hati ingin sekali, lalu saya minta kepada Tuhan, Tuhan, semoga saya bisa makan durian itu. Waktu saya berpaling kepada Tuhan, mohon supaya saya boleh menikmati itu oratio. Jadi oratio itu muncul dari meditatio, dari mencium. Karena saya mencium, saya berkeinginan untuk makan. Dan karena saya berkeinginan untuk makan, saya minta Tuhan bantu saya supaya bisa makan. Dan ketika saya makan, itu kontemplasi. Itu keterangan dari 4 tangga yang berkaitan ini. Sekarang coba kita tengok apa kata William. William ini dia menekankan meditasi pada hidup Kristus. Jadi kalau seandainya kita bilang Lectio Divina itu bisa bacaan dari kitab suci, bisa dari bacaan rohani lainnya. Nah, sekarang William itu dia lebih menekankan bacaan itu dari kitab suci, terutama dari kisah hidup Yesus. Apa yang Yesus buat? Nah, dia bilang, apa yang Yesus buat? Itulah yang kita renungkan. Dia menyembuhkan orang sakit, dia berbuat baik, dia melakukan mujizat, dia melakukan pewartaan, dia berkhotbah. Nah, kita renungkan semua perbuatan Yesus. Jadi hidup Yesus terutama apa yang Yesus buat. Jadi ia menganjurkan kita untuk bermeditasi tentang peristiwa-peristiwa kehidupan Yesus. Karena katanya kita tidak dapat memulai dengan hal yang spiritual. Kita harus memulai dengan hal kedagingan Yesus. Bagi dia, meditasi tentang sengsara Kristus merupakan bentuk tertinggi dari doa prakontemplatif yang dapat kita buat. Jadi, oleh William, kita diminta untuk merenungkan meditatio dari kisah sengsara Yesus, dari hidup Yesus, hidupnya. Jadi jangan dulu rohani-rohani, umpamanya bahwa
Yesus itu Allah, Yesus itu Emmanuel yang apa, tidak. Jangan dulu konsep-konsep yang rohani. Tetapi hidup yang kita baca, hidup dia yang kita baca dalam kitab suci. Karena untuk dia, bagi William ini, kisah sengsara Yesus, terutama kisah sengsara Yesus, itu bentuk tertinggi dari doa kontemplatif. Kalau kita membayangkan doa kontemplatif itu persis antara oratio dan kontemplatio, selalu begitu orang menempatkan doa kontemplatif. Jadi ambang batas antara oratio dan kontemplatio itu ada doa kontemplatif. Karena kontemplatio itu bukan saya yang berusaha. Itu murni karunia Allah. Murni Tuhan Allah beri. Freely given. Diberikan secara gratis. Nah, tetapi oratio itu masih pakai vokal, masih apa. Tapi doa kontemplatif antara itu. Ambang batas itu. Nah, jadi sebelum doa kontemplatif, meditatio, terutama meditatio berkenaan dengan sengsara Yesus, itu bentuk doa tertinggi sebelum doa kontemplatif pada titik ambang batas antara usaha manusia dan anugerah Allah. Itu kurang lebih sedikit catatan mengenai doa tahap tangga kedua dan ketiga, meditatio dan oratio. Tangga keempat itu kontemplasi. Saya coba kutip dulu pandangan dari Guigo II, wakil dari Kartusian. Ia mengatakan bahwa oratio itu sangat erat dengan kontemplatio. Erat sekali antara oratio dengan kontemplatio. Dalam bab ke-6 dari bukunya The Ladder of Monks, jadi tangga para rahib, bab ke-6 dari buku Tangga Para Rahib, penerbit Carmelindo itu sudah hampir 10 tahun lalu menerbitkan Tangga Para Rahib ini, menerjemahkan. Saya punya, tetapi mungkin sekarang tidak dijual karena sudah edisi lama. Dalam bab ke-6 dari buku ini, ia mengatakan bahwa Allah tidak menunggu sampai jiwa yang merindu itu mengatakan semuanya, tetapi menerobos masuk pada jiwa di tengah-tengah doanya, berlari menemuinya dengan segera, merecikinya dengan embun surgawi yang manis. Jadi para saudara, seperti saya katakan tadi, jangan berpikir kita meditatio, kita berdoa, lalu setelah kita berdoa, selesai ujung dari doa kita, baru kita mendapatkan anugerah kontemplasi. Tidak. Di tengah-tengah kita oratio, Allah tiba-tiba menerobos ke dalam jiwa, memberikan percikan embun manis kepada jiwa dalam pengalaman kontemplasi. Jadi Bapak dan Ibu bayangkan saja anak yang hilang itu, dia berusaha pulang ke rumah, dia bilang sampai di rumah ketemu Bapak, saya ngomong Bapak saya tidak layak dan sebagainya. Tapi kan Injil bercerita lain. Waktu dia berjalan, Bapak itu sudah tunggu di ujung kampung. Nah, bahkan melihat anak dari jauh, Bapak itu sudah berlari menyambut anak itu. Bapak berlari menyambut anak itu sebelum anak sampai di rumah. Itulah kontemplatio. Tidak tunggu sampai di rumah, tidak tunggu sampai kita selesai proses meditatio dan oratio. Di tengah-tengah itu terjadilah. Apa pesan ini untuk kita, para meditator? Begini para meditator. Pesannya menarik. Jangan kita berpikir kita meditasi dulu, setelah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, kita merasa tidak ada gangguan dulu, baru kemudian pengalaman kontemplatio, pengalaman anugerah Tuhan yang menyegarkan jiwa kita, itu baru terjadi. Oh tidak, sama sekali itu keliru. Bahkan di tengah-tengah waktu kita tertatih-tatih bermeditasi, berjuang dengan segala macam gangguan-gangguan, asal saja kita tetap bermeditasi 2 kali sehari, waktunya yang sudah kita tetapkan pagi hari dan sore hari, asal saja kita bertekun, maka walaupun badai-badai gangguan itu terus berkecamuk, tapi kontemplasio itu terjadi di tengah badai itu. Itu sebetulnya pesan yang bisa kita tangkap. Tapi sebenarnya secara teori hidup rohani ya memang begitu. Kontemplasio itu tidak terjadi di ujung, tapi terjadi di padang gurun, di tengah perjalanan penuh dengan pergulatan.
Sekarang kita lihat William. Ada beberapa ungkapan berkenaan dengan kontemplasi menurut William. Jadi William dari Sintieri ini, wakil dari Sistersian, dia mengungkapkan kontemplasi itu dengan beberapa ungkapan. Melihat wajah Allah, atau mempunyai visi Allah, atau memahami kasih. Jadi memahami kasih, intellectus amoris, itu dia cukup favorit dengan ungkapan ini, dan atau kesatuan roh, unitas spiritus. William ini sangat suka dengan bacaan 1 Kor, bab 6 ayat 17. Kita bisa baca dari teks itu ya. Jadi 1 Kor 6:17 itu bunyinya begini. Barang siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Barang siapa mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Menjadi satu roh. Kesatuan roh. Jadi kontemplasi. Menjadi satu roh itu kontemplasi menurut William. Ia sangat aktif menulis pada tahun 1130-an, jadi menjelang akhir pertengahan abad ke-12, dia menulis sebuah komentar mengenai Kidung Agung, di mana di dalamnya ia membahas soal kontemplasi. Berdasarkan Kidung bab 1 ayat 15, di mana pria berkata kepada mempelai wanita, matamu seperti merpati. Itu jadi Kidung Agung bab 1 ayat 15 itu bunyinya begini. Sang pria, mempelai pria berkata kepada mempelai perempuan, matamu itu seperti merpati. Kasar ya untuk orang Jawa, matamu itu. Matamu seperti merpati. Nah, dia bilang begini, dia beri komentar. Kontemplasi itu memiliki 2 mata. Nalar dan kasih. Jadi otak dan hati. Sederhananya begitu. Nalar dan hati. Otak dan hati. Nalar akan naik. Jadi nalar itu akan bertumbuh naik. Sampai ke tingkat di mana ia diserap ke dalam kasih. Dan menjadi intellectus amoris. Atau begini aja. Yang biasa kita pakai dalam meditasi itu. Kalau ini adalah nalar, nalar ini dia bukan naik, tapi dia turun ke hati, dia kasih di hati. Jadi dia turun, lalu kemudian dia terserap sepenuhnya di dalam hati, maka terjadilah apa yang disebut pemahaman hati. Pemahaman itu menyimbolkan nalar, otak, dan hati itu menyimbolkan kasih. Jadi terjadilah apa yang disebut intellectus amoris. Jadi intellectus amoris, pemahaman hati itu terjadi di sini. Ini adalah kontemplasi. Nama lain dari kontemplasi. Intellectus amoris. Jadi menurut dia, kasih itu, kalau dalam bahasa harian, kita selalu mengatakan, kasih itu kan soal feeling. Kasih itu kan soal perasaan. Tidak. Kasih itu bukan cuma perasaan. Kasih juga itu intelek, punya logika. Jadi jangan berpikir bahwa kasih itu melulu perasaan, tidak ada logika, tidak. Kasih juga punya logika, dan itu kontemplasi. Ya, itu terjadi ketika logika kepala ini nyatu dengan hati. Dancing with your shadow, itu bahasa bukunya Kim, kan begitu. Itu bahasa lain dari kontemplasi. Intellectus amoris. Jadi kasih itu punya logika tersendiri yang belum tentu dipahami oleh logika otak kiri. Belum tentu, ya, karena kasih itu punya logika sendiri. Itu dikatakan oleh beberapa penulis rohani termasuk Blaise Pascal, filsafat filsuf Prancis abad 17 juga selalu menekankan bahwa hati kasih punya logika. Jangan berpikir kalau orang punya hati itu bodoh. Orang yang punya pikiran itu pintar. Tidak. Orang punya hati juga pintar. Namanya knowledge of love. Jadi pengetahuan karena kasih. Itu para kudus Teresa Lisu, Teresa Avila, tidak sekolah itu. Tapi logika mereka bermain karena kasihnya. Dalam bukunya yang lain, The Golden Epistle, ia menandaskan bahwa kontemplasi adalah berbagi dalam kehidupan Allah Tritunggal. Jadi kita ambil bagian dalam hidup Allah Tritunggal, itu kontemplasi. Itu dia uraikan dalam bukunya Golden Epistle. Jadi
kontemplasi itu kita ambil bagian dalam kehidupan Allah Tritunggal. Terutama dalam tindakan Roh Kudus. Begini Bapak dan Ibu, kalau baca buku ini yang diterjemahkan oleh Ibu Siska, kita akan baca, dikatakan begini. Dalam kontemplasi, kamu itu, dia bilang, kamu itu Roh Kudus. Kita mulai pikir, oh kita ini Roh Kudus, apakah tidak aliran sesat? Kalau mengatakan saya ini Roh Kudus, tidak tahu. Tapi yang dia maksudkan, bukan Roh Kudus dalam arti begini, dalam arti hakikatnya, substansi, intinya, bukan. Tapi saya ini Roh Kudus, karena perbuatan saya, apa yang saya lakukan, persis seperti yang dibuat oleh Roh Kudus, menyatukan Bapa dan Putra. Jadi kalau Roh Kudus itu adalah ikatan kasih antara Bapa dan Putra, maka kalau saya mengasihi, saya seakan seperti Roh Kudus menyatukan antara Bapa dan Putra. Masuk dalam aliran ikatan ini, maka dia bilang kamu Roh Kudus, bukan karena substansi, tetapi karena tindakanmu. Ketika kita melakukan aktivitas kasih, maka kita menjadi Roh Kudus, bukan dalam substansi, tetapi dalam perbuatan. Karena kasih itu menyatukan bagaikan pekerjaan roh adalah juga menyatukan. Jadi kalau Ibu Jo ini bagi-bagi kita pulsa, Ibu Jo itu Roh Kudus, menurut William. Bukan karena dari sononya dia Roh Kudus, tidak. Tapi karena perbuatan memberi itu, kasih itu, maka dia dibilang Roh Kudus. Jadi kalau kita berbuat kasih, hari-hari kita menjadi Roh Kudus yang lain. Karena perbuatan. Begitu kurang lebih Bapak dan Ibu, ada 4 tingkat sistem doa ini dihidupkan, dinata, dikembangkan oleh 2 gerakan besar pembaharuan tradisi monastik, Kartusian, dan Sistersian. Dan dua ini adalah gerakan reformasi. Mereka ini semacam PDI perjuangannya terhadap Benedikte. Itu Kartusian dan PDI perjuangan itu pembaharuan. Ya, saya kira dengan keterangan ini bisa membantu kita untuk baca lebih lanjut dari buku ini. Saya tidak sempat mengirimkan teks ini, tapi besok saya coba kirim ke Ibu Jo atau panitia yang mungkin bisa diteruskan kepada Bapak dan Ibu. Para saudara, begitulah ringkasan dari percakapan ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Romo. Wah, bagus sekali ya. Ternyata ada 4 tingkat doa, di mana ini proses kita mengenal Allah ya Romo. Kalau tidak dengan Lectio, kita mengenal Allah dari mana? Begitu ya Romo ya. Dan ternyata kontemplasi bisa terjadi di tengah-tengah dalam keadaan kita mungkin tidak berdaya, atau dalam keadaan kita belum mencapai istilahnya seperti yang kemarin di tangga ya Romo. Kita bisa di tengah jalan kita mengalami kontemplasi. Di tengah badai. Ya. Nah, ini suatu kelegaan Romo, karena kalau bayangkan nanti kita kapan sampainya gitu ya Romo ya. Kemudian tadi ada juga bahwa ternyata orang sederhana pun bisa punya kecerdasan kasih ya Romo. Itu yang mengagumkan ya. Oke. Sebelum kita lanjut ke Meister Eckhart dan Julian Norwich, kita dengarkan sharing dari beberapa teman ya. Begitu ya Romo ya. Ya, kita panggil Bu Paula ya. Tolong Bu Paula untuk sharing tentang pengalaman leksionya kepada kita. Bidari mungkin bisa bantu? Bisa. Ada 3 pertanyaan yang dilontarkan kepada saya. Bagaimana menjalankan hidup doa Lectio Divina dan meditasi Kristiani secara bersama-sama? Kedua, bagaimana kedua cara disiplin doa-doa tersebut membantu pertumbuhan spiritualitas?
Dan ketiga, apa buahnya dari kedua disiplin doa tersebut? Saya akan menjawab sekaligus dalam penjelasan ini nomor 1 dan 2. Saya sudah mengenal Tuhan sejak masih kecil. Hanya belum mengenal. Mengenal lebih dalam. Tahun 74, saya kena infeksi ginjal dan harus dioperasi. Saat itu, orang yang operasi ginjal pasti akan dihantar pada kematian. Pergumulan batin terjadi dalam ketakutan, kekhawatiran. Karena saya harus meninggalkan 3 orang anak yang masih kecil. Usia 5, 4, dan 3 tahun. Dalam pergumulan batin ini, saya mencari Tuhan. Sebab saya sadar hanya Tuhan yang dapat menyelamatkan. Pada masa itu, kami belum membaca kitab suci. Dan kitab suci pun jarang kita temui. Kita hanya mendengar homili tiap-tiap minggu. Maka saya tergugah untuk mengumpulkan lembaran-lembaran Ekaristi. Dan saya baca itu berulang-ulang dan merenungkannya. Dan seringkali timbul tanda tanya dalam batin. Dari mana gereja menyusun sabda liturgi? Dalam diskusi saya bersama kepada Romo Noto Seputro, ternyata kitab Sabda Tuhan itu diambil dari kitab suci yang disalin. Dan Romo Noto menyarankan saya agar saya bisa mengikuti katekese yang sudah dibuka untuk umat di Keluarga Kudus Rawamangun. Kemudian saya ikut terlibat pelayanan sekolah minggu dan membantu katekese di sekolah-sekolah. Pertengahan tahun 80, saya mulai ikut meditasi. Saat itu saya tidak mengerti ya apa artinya meditasi ya. Waktu itu di Bonaventura. Ternyata meditasi itu diambil Lectio Divina. Dan setelah saya mengetahui itu, saya bersemangat untuk lebih memahami. Lebih mengetahui, menambah pengetahuan untuk mengenal Allah. Tahun 88 saya pindah ke Gereja Yakobus, ada di tengah sawah sebagai awam biasa. Tahun 90 pastor kepala Romo Eko mengetahui kalau saya adalah katekis, maka setelah dites tentang kitab suci, saya diminta untuk mengajar katekumener. Sebagai katekis, saya tidak merasa cukup mengajar katekumener dengan pengetahuan yang minim. Maka saya ikut kursus KPKS dan lanjut kuliah di STF dari tahun 94. Kebetulan hobi saya membaca. Zaman itu tidak ada internet, HP yang dapat mempengaruhi hobi saya. Maka baca kitab suci itu berkembang di dalam
batin saya dan kehidupan saya. Dan saya bukan hanya membaca, tapi saya juga masuk ke dalam renungan, melaksanakan Lectio Divina. Kegiatan Lectio Divina itu saya terapkan pada tengah hari, sedangkan kalau pagi, subuh, serta malam hari, saya akan lakukan meditasi. Meditasi mengucap syukur. Belum mengenal meditasi Kristiani waktu itu. Perkembangan batin menghantar saya pada perkenalan di Cikanyere, Romo Yohanes pada awal tahun 90-an. Waktu itu gerejanya masih gereja dari kayu. Dan di situ kami juga diajarkan meditasi. Akhirnya saya lihat bahwa toh dasarnya sama melalui kitab suci juga. Cuman yang kita panggil dan kita ucapkan Yesus, Yesus, Yesus. Dan dalam bentuk lagu. Yesus, 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 Yesus. Nah, berbeda dengan meditasi Kristiani. Saya terbiasa mendisiplinkan diri saya dengan schedule yang sudah saya atur dalam hidup saya. Misalnya, saya dapat tugas pergi keluar kota atau apa, karena waktu itu saya bekerja juga. Saya akan berhenti pada jam-jam doa Angelus, dan saya selalu bawa kitab suci di mobil. Seringkali orang ketemu, ada kitab suci di sini. Memang di kita punya itu dashboard ada kitab suci selalu. Dan itu saya pakai untuk baca. Saya berikan disiplin diri, apa salahnya saya berbagi antara 1 jam, saya tidak akan kehilangan apapun. Itu pola pikir saya. Jadi perkembangan batin kita berubah. Dari tadinya ego, ingin semua untuk kepentingan diri sendiri, akhirnya kita bisa berbagi. Di KPKS juga diajarkan Lectio Divina oleh Romo Martin dan Pak Stephen Leck. Sehingga saya terbiasa melakukan, saya punya schedule, kedisiplinan diri itu. Kini usia saya makin bertambah dan saya sadari bahwa suatu saat saya yang tadinya bergabung di Cikanyere, tidak mungkin pulang pergi ke sana karena jauh kan. Di sekitar tahun 2000 lebih gitu, saya di toko buku ketemu buku saku karangan Romo Syriakus. Saya tertarik dan saya setelah baca, pelajarin, saya telepon Romo. Mungkin Romo tidak ingat lagi. Dan Romo menyarankan agar saya cari komunitas meditasi Kristiani yang ada di paroki tempat saya tinggal. Saran Romo saya ikutin. Dan kebetulan saya berjumpa dengan Ibu Eli. Ya, temannya Ibu Agatha. Ya, dia tinggal bersama saya di VPG. Jadi saya diundang ikut datang ke pertemuan. Beberapa kali bergabung, saya merasakan komunitas ini cocok untuk saya. Dan betapa sangat sederhana. Tanpa kita punya apapun juga, bahkan kita berdosa, tapi Tuhan tetap mengundang dan ingin kita datang pada Dia dan mengenal Dia lebih akrab.
kata-kata yang kita ulang di dalam meditasi Kristiani hanya satu patah kata, Maranatha. Artinya datanglah Tuhan. Jadi ini yang saya jawab. Dan yang ketiga, buahnya dari disiplin doa-doa tersebut, itu dari perjalanan waktu saya bisa melepaskan keinginan-keinginan ego. Misalkan saya punya profesi marketing properti. Tetapi kalau kita misalkan terjadi transaksi dan ada yang membutuhkan lebih, saya berani untuk membaginya lebih. Dan juga saya seringkali mengajak orang lain untuk ikut, karena dengan hati yang sederhana kita bisa mengenal Tuhan lebih mendalam. Saya kira itu yang saya bisa rangkum. Kita bisa ikut meditasi Kristiani karena panggilan yang ada di dalam batin. Mungkin kita tidak merasakan, tapi menggelitik dan terus-menerus mengingatkan kita untuk datang. Itu aja rangkuman. Terima kasih banyak Bu Paula. Pak, ini kayak tadi yang dibilang Romo ya. Tindakannya memancarkan Roh Kudus ya Romo ya. Dari disiplin doanya Bu Paula, Lectio Divinanya dia makin mengenal, dan merupakan sebuah perjalanan spiritual yang akhirnya berbuah kepada action of compassion gitu ya Romo ya. Sekarang kita minta ini our founding father Dr. Hendra untuk sharing. Monggo Dok, sharing Dok. Oke, selamat malam Romo, Suster, Bapak Ibu meditator sekalian. Saya diminta untuk menjadi sharing partner untuk bagian ketiga. Tapi panitia rupanya salah pilih orang. Pertama, saya bukan rahib. Kedua, saya tidak memakai doa Lectio Divina. Dan di sini belajar berdoa bersama guru. Gurunya itu Meister Eckhart dengan Julian Norwich juga bukan guru doa saya. Jadi saya tidak bisa menjadi sharing partner. Tetapi saya memang pernah mendengar Lectio Divina dulu waktu saya mewakili komunitas meditasi Kristiani di pertemuan Mitra Kategorial Keuskupan Agung Jakarta. Kita diperkenalkan dengan Lectio Divina dengan sedikit modifikasi, karena setelah contemplation itu mereka kasih juga action, ya, ada penambahan sedikit. Ini dianjurkan untuk digunakan di komunitas umat basis, ya, dulu lagi aktif-aktifnya untuk mengaktifkan komunitas umat basis, ya, karena mungkin karena sederhana, praktis, dan sudah dibuktikan kegunaannya sejak zaman dulu kala oleh dari tradisi monastik. Dan di meditasi Kristiani kita itu meditasinya mengikuti ajaran John Main. Kita mengucapkan kata doa dari awal sampai akhir. Setelah itu sharing, tapi kita bukan acara Lectio Divina, ya, karena kita mempunyai keterbatasan waktu. Jadi kita lebih konsentrasi mungkin bagian contemplation-nya, ya, kontemplasinya dari Lectio Divina. Jadi kalau mau melakukan Lectio Divina itu di luar pertemuan meditasi kita. Dan sebagai umat beriman, kita memang perlu mendengarkan sabda Tuhan, ya, dengan bacaan kitab suci, terutama ya bacaan Injil atau Perjanjian Baru, ya. Dan Lectio Divina itu merupakan cara berdoa dengan menggunakan kitab suci. Tadi sudah diterangkan oleh Romo. Kita untuk mendengar, memahami, dan akhirnya kalau bisa mengamalkan juga sabda Allah itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ini adalah salah satu dari banyak tradisi doa dalam gereja.
sebenarnya Lectio Divina baik ya, tetapi buat saya, karena saya sudah terbiasa dengan spiritualitas Ignatian. Ya. Saya dibaptis waktu saya SMA oleh seorang Yesuit karena saya sekolah di sekolah Yesuit. Terus kemudian pada waktu mahasiswa, saya bergabung dengan komunitas meditasi, komunitas hidup Kristiani, namanya CLC, Christian Life Community, yang memakai spiritualitas Ignatian. Jadi memang spiritualitas Ignatian tentu saja berpengaruh, walaupun waktu itu sih sepertinya ya seperti lewat saja, saya tidak benar-benar mempelajarinya dan mendalaminya. Suatu hari saya membaca buku Weeds Among the Wheat, karangan seorang Yesuit, sekarang sudah almarhum, orang Amerika yang berkarya di Filipina. Itu isinya tentang discernment. Saya tertarik sekali dengan buku ini. Dan saya heran, waktu saya ke Girisonta, tiba-tiba saya lihat ada buku ini, ada diterjemahkan oleh, saya baru lihat di dalamnya yang terjemahkan justru Siska. Saya tidak tahu kenapa Siska bisa menerjemahkan buku itu, tapi buku itu menurut saya memang buat saya itu buku yang baik sekali. Siska juga meracuni saya untuk baca buku itu, Dok. Ya. Saya pikir diterbitkan oleh Canisius. Ternyata, ini kata Ibu Wati, kata Mbak Wati, itu katanya dari Ibu Kin katanya. Waduh, kalau gitu saya lihat Siska ya. Terus kemudian dalam perjalanan saya, ya setelah saya dibaptis SMA, saya mengenal banyak spiritualitas lain juga dalam gereja. Misalnya waktu saya bekerja di Sumba Barat, itu saya mengenal spiritualitas Alfonsian ya, dari Alfonsus de Ligori, karena di sana biasanya Romo-Romo Redemptoris. Kemudian waktu saya bekerja di Papua, saya mengenal juga spiritualitas Fransiskan, ya, karena banyak Romo Fransiskan. Dan waktu kita kenal meditasi Kristiani, kita juga mendengar kata Benediktin, ya. Karena ini kalau kita menjadi oblat, kita biasanya spiritualitasnya itu Benediktin, ya. Dan saya juga pernah retret di Monte Oliveto, itu kan komunitas Benediktin. Jadi saya memang mengenal banyak spiritualitas dan itu memang bagus dengan punya cara doa masing-masing, tetapi saya memang lebih tertarik dengan yang Ignatian. Mungkin pertama saya dengar, kemudian juga saya banyak kontak dengan Romo-Romo Yesuit, dan saya merasa cocok untuk kepribadian saya dan profesi saya. Saya justru mengenal meditasi Kristiani itu setelah saya mengenal spiritualitas Ignatian. Ya. Tapi waktu saya belajar meditasi Kristiani, itu cerita agak panjang, tapi untuk pendeknya, saya merasa itu cocok juga. Karena saya begini loh, saya sibuk, tapi sibuknya seperti saya sudah selalu mengatakan, saya sibuk, tapi sibuknya seperti lari di tempat. Sibuk, tapi lari di tempat, tidak maju. Ya. Nah, kalau kita lihat di meditasi Kristiani, kita bisa katakan roda doa ya. Jadi dikatakan bahwa kita mesti punya ada titik, ada pusat dalam roda supaya bisa bergerak, itu harus ada pusatnya yang diam ya. Nah, saya merasakan saya perlu juga diam ya. Jadi karena itu saya merasa cocok dengan meditasi Kristiani. Nah, waktu saya bilang suatu ketika saya mau ikut Ignatian Talk, salah satu meditator di Yakobus bilang, "Loh, kok ikut itu? Meditasi saja tidak cukup." Saya bilang, buat saya perlu dua-duanya. Saya perlu spiritualitas Ignatian dan saya perlu juga meditasi Kristiani. Karena bagi saya itu seperti otak kiri dengan otak kanan. Ya, kita tidak mungkin pakai otak kanan saja atau kiri saja. Ya mungkin bisa saja, tapi kita seperti otak kiri, otak kanan, atau seperti dua lensa pada satu kacamata. Kita perlu dua-duanya. Karena buat saya itu satu apopatik, satu katopatik. Kemarin kita sudah belajar itu, apopatik dan katopatik. Dan ini keduanya saling melengkapi.
ya untuk saya. Memang sedikit ada beda pendekatan ya dari dua doa ini. Kalau yang meditasi Kristiani kan selalu kita bilang ujungnya kita mau union with God, ya, kita mau bersatu dengan Allah. Ya. Tapi kalau di Ignatian mereka selalu melihat apa kehendak Allah, melakukan kehendak Allah. Ya. Nah ini kelihatannya berbeda, tetapi buat saya sebenarnya sama, ya, karena kalau sudah kita bersatu dengan Allah pasti kita mengikuti perintahnya. Begitu juga kalau kita mengikuti kehendak Allah, pasti kita akan bersatu dengan Allah. Dan ini sama seperti kalau kita membaca di Injil Yohanes, di Yohanes 15, di ayat 9 dan 10 kalau nggak salah ya. Di situ dikatakan, tinggallah di dalam kasihku. Jikalau kamu menuruti perintahku, berarti melakukan kehendak Tuhan, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menurutin perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Jadi ujungnya sih sama-sama juga, cuman memang pendekatannya beda ya. Dalam meditasi Kristian, dalam spiritualitas Ignatian kita selalu mau apa yang Tuhan kehendaki dari saya, ya. Karena dia sebenarnya yang kita bilang contemplative in action ya. Dia diam juga, tetapi dia juga apa yang Tuhan mau saya lakukan ya. Nah, itu ada untuk kehendak Tuhan kita diajarin namanya diskresi atau discernment, atau kita menimbang-nimbang ini dalam membuat keputusan. Ini ada roh jahat, roh baik istilahnya di situ ya, atau melihat tanda-tanda zaman. Atau juga kita melakukan eksamen. Eksamen biasanya dilakukan setiap hari untuk mereview apa yang terjadi selama satu hari itu, ya. Dan menemukan Tuhan dalam segala. Ini menarik sekali buat saya, menemukan Tuhan dalam segala. Menemukan Tuhan tidak saja kalau saya berdoa, tetapi mungkin waktu saya bekerja, waktu saya berbicara dengan teman, ya. Jadi suatu peristiwa, ya, itu kita bisa menemukan Tuhan dalam segala. Itulah yang saya rasa membuat saya cocok ya untuk spiritualitas Ignatian. Tapi tidak berarti, kemarin kan sudah dikatakan juga, spiritualitas itu pribadi ya. Jadi saya tidak sama dengan Santo Ignatius. Jadi tidak bisa saya ikutin 100% ya, pasti ada beda-beda sedikit ya. Dan bagusnya di asas dan dasar di latihan rohani, semua itu sarana, ya, lexio, meditasi, itu semua sarana. Dipakai kalau itu berguna untuk mencapai tujuan hidup kita, dan dilepas kalau itu justru mengganggu tujuan hidup kita. Ya, kita mesti membuat tujuan hidup kita untuk apa. Ya. Jadi itu menarik sekali buat saya. Ya. Jadi bukan soal dosa atau tidak dosa, ini bagaimana dipakai kalau itu untuk kebaikan, ya, dan dilepas kalau itu akhirnya tidak untuk mencapai tujuan hidup kita. Nah, juga dalam kalau kita lihat dalam kontemplasi, nah itu juga saya masih ingat Romo Syriakus bilang, itu meditasi Kristiani sebenarnya tuh namanya tuh harusnya kontemplasi Kristiani. Karena meditasi itu kan kita masih biasanya berpikir, melihat, merenungkan kitab suci ya. Dulu Romo Syriakus pernah bilang begitu. Dan istilah kontemplasi juga kadang-kadang kita bisa bedakan. Kontemplasinya di Lectio Divina atau di meditasi Kristiani itu beda juga dengan kontemplasinya Ignatian. Kalau Ignatian itu lebih berimajinasi, ya, dia kuat sekali di imajinasi. Tapi kalau saya kuatnya di refleksi, bukan imajinasi. Ya. Tapi ya dua-duanya itu dibutuhkan. Dan pada saat ini juga saya masih membutuhkan pikiran saya untuk memahami kitab suci. Dan saya senang membaca buku rohani. Seperti, maka itu yang ditawarkan ke Meister Eckhart dengan Julian Norwich. Saya bilang, saya itu bukan guru doa saya. Guru doa saya itu Anthony de Mello, Henry Nouwen, itu guru doa saya. Tapi, oh ya di sini tadi ada pendeta Tias ya. Kalau dia tidak salah, dia mengarang buku tentang Henry Nouwen itu. Ya. Dan nanti kita minta sharing ya, Dok. Ya. Dan
Nah, karena itu yang saya senengin justru nggak disuruh sharing, ya sudah. Tuh, jangan dokter sharing Ya dulu. enggak, maksudnya bukan waktunya sekarang ya. Dan tadi juga saya merasa dua-dua ini cocok, meditasi Kristiani dengan Ignatian, dan saling melengkapi. Dan juga kenapa saya perlu meditasi Kristiani? Karena saya bilang saya perlu titik yang diam ya. Kedua juga karena komunitas. Saya rasa kalau saya nggak punya komunitas, mungkin saya sudah lama stop meditasi. Tapi kita punya komunitas dan kita merasa selalu bersama. Ini juga saya mau ceritakan pengalaman. Kebetulan ada pendeta Tias di sini. Saya pertama bermeditasi itu di Marte Day School di Bangkok, di Provinsialat Ursulin. Jadi yang datang tuh macam-macam negara lah ya, dari Kanada, dari orang Thai, orang Filipina. Ya kita datang terus meditasi, ngomong sebentar terus semua sibuk kan, pulang. Tetapi saya heran ya, kok kita jarang ngobrol-ngobrol, tapi kok setelah saya mau pulang saya merasa dekat dengan mereka. Dan baru tahu juga pada saat itu bahwa tidak semua yang bermeditasi dengan saya itu Katolik. Ada yang episkopal, macam-macam lah gerejanya. Tapi saya merasa saya satu kok. Terserahlah dia mau episkopal, mau apa, tapi kita satu. Nah, ini yang saya senang dari meditasi Kristiani. Dia menyatukan kita, tidak membuat tembok, ya, tetapi dia menyatukan kita dari kedalaman. Ya. Karena kan kita tidak bicara dogma. Ya, jadi kita diam, ya itu yang menyatukan. Itu ya. Terus kemudian saya juga teringat, pertanyaannya, sekarang apakah suatu ketika kita masih dua-duanya atau bagaimana nantinya? Saya tidak tahu, itu perkembangan dari doa kita ya, beda-beda. Tapi pengalaman saya dengan Suster Ursulin yang sudah lansia ya, waktu itu ngajar saya, dia bilang saya makin tua, saya merasa meditasi cocok untuk saya. Ternyata ini juga dikatakan oleh pembimbing rohani saya. Dibilang dia pembimbing rohani dengan Ignatian, tapi dibilang semakin tua dia juga merasa meditasi Kristiani cocok untuk dia. Dan tadi juga Ibu Pola bilang juga, ya, semakin tua dia merasa meditasi Kristiani cocok. Mungkin suatu ketika kalau sudah saya tua sekali, mungkin saya meditasi saja. Tapi kalau sekarang saya memang masih mau membaca, ya, karena saya senang membaca. Ya. Dan saya juga perlu untuk di kehidupan saya, karena kita mesti membuat keputusan, apakah itu aktif ya, harus membaca. Oke, sementara itu mungkin masih ada yang akan membagikan lagi, Pak Teddy. Mungkin saya tutup dulu, nanti kita bisa diskusi lagi. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih dok. Ternyata kalau kita dengar dari dokter Mompola sama Romo tadi ya, ternyata Lexio, sesuatu yang diskursif itu justru membawa kita makin mengenal, terus ditambah meditasi justru enggak membuat kita kacau, tapi dari sharing mereka justru membuat dengan meditasi intuisi dari membaca dan diskursif itu makin tajam gitu ya, dok ya istilahnya ya. Jadi kita semakin memahami kitab suci, mengenal Allah dengan Lexio pun juga semakin kecerdasan spiritual kita meningkat dengan meditasi itu. Kira-kira gitulah. Ini sudah saya panggil sahabatnya dokter Pak Tias. Monggo Pak Tias sharing tentang Lexio-nya. Di-unmute dulu Pak Tias. Ini diminta Dokter Hendra untuk sharing. Oke, silahkan sharing, berdiskusi. Saya baru tahu ada Pak Tias sharing malam ini. Oh iya, kita masih panggil tamu kejutan buat Dokter Hendra. Ya, terima kasih Romo, Suster, Bruder, Bapak Ibu. Saya diberi kesempatan untuk bergabung malam ini ya. Ya, nama saya Tias Budi Legowo. Sekarang melayani di GKJ Purwodadi bersama Pak Pendeta Pujo Priyatmo. Beliau 20 tahun lebih tua dari saya. Kami berdua mempunyai minat buku-buku yang sama, misalnya tulisan Romo Antoni de Melo, kemudian
Henry Nouwen, dan itu cukup mewarnai kami, ya, meneguhkan perjalanan atau perjalanan rohani kita. Dari Romo Antoni Dumilo misalnya kita mengenal tentang Lectio Divina. Dari Henry Nouwen kita mengenal mengapa meditasi itu penting 2 kali sehari selama 20 menit. Nah, yang hendak kami sharingkan tentang Lectio Divina ini lebih kepada praktek. Mungkin istilah atau teori atau penjelasannya itu agak kami kesampingkan atau belum kami kuasai, tetapi lebih prakteknya ketika dirunut kok ada kemiripan dengan tahap-tahap dan Lectio Divina. Dimulai dari pergumulan kami tahun 2016, ketika sekolah Kristen semakin kuat hubungannya dengan gereja, kemudian kita berpikir tentang pemuritan. Kalau sekolah Kristen tanpa pemuritan, ya tidak akan berkembang. Kemudian kami bergumul, pemuritan seperti apa? Yang praktis, yang sederhana, yang bisa dilakukan oleh siapa saja. Kemudian yang coba diciptakan atau dirintis oleh Pak Pendeta Pujo adalah dengan membaca Alkitab setiap hari. Murid Tuhan Yesus itu mestinya membaca Alkitab setiap hari. Tetapi di dalam membaca Alkitab seringkali kita terbentur dengan merasa tidak mengerti, merasa tidak memahami, merasa tidak mendapat pesan kalau kita membacanya berdasarkan penalaran atau pemikiran. Nah, kemudian yang dilakukan ketika membaca Alkitab adalah baca pelan-pelan, berulang kali, kemudian temukan satu kata yang menarik. Kata itu bisa yang mengganggu atau yang menyenangkan. Mengapa kata ini mengganggu? Mengapa kata ini menyenangkan? Mengapa saya kok merasa tertarik dengan kata ini? Kemudian kata itu dikunyah-kunyah tadi. Diulang-ulang. Dikunyah-kunyah. Sambil membayangkan mengunyah-ngunyahnya itu bersama dengan Tuhan Yesus yang ada di samping kita. Kemudian Tuhan Yesus akan membimbing kita untuk merasakan dipanggil melakukan apa. Nah, tentu prosesnya tidak bisa cepat, tidak bisa tergesa-gesa. Nah, setelah merasakan yang dikunyah-kunyah tadi itu semakin jelas rasanya, kemudian diceritakan. Diceritakan itu melalui menulis di WA. Hari ini bacaan, misalnya, kalau hari ini dari Ibrani 11 ayat 4 sampai 7. Kemudian satu kata dari Ibrani 11 ayat 4 sampai 7 itu, yang kemudian dikunyah-kunyah, diulang-ulang, kemudian menemukan apa? Panggilan Tuhan dari kata itu apa? Tapi sekali lagi membacanya, mengunyah-ngunyahnya itu secara meditatif. Tidak mengandalkan nalar semata, tetapi membuka kepada kesempatan Roh Tuhan menuntun kita. Kita tidak tahu hasil akhirnya bagaimana dari mengunyah-ngunyah itu. Tapi bahwa kemudian, oh, kok saya merasakan panggilan untuk berpaling misalnya. Hari ini dari Ibrani 11 ayat 4 sampai 7, saya terkesan ayat 6 itu tentang kata berpaling. Bagaimana di setiap saat, setiap keadaan kita dipanggil untuk berpaling kepada Tuhan. Berpaling itu berarti apa? Sadar, Tuhan itu ada. Nah, bagaimana kita sengaja berpaling? Antara lain, khususkan waktu untuk Lectio Divina, khususkan waktu untuk meditasi sehari 2 kali. Dalam keadaan apa saja, entah senang, entah susah, sakit, gembira, sukses, atau sedang bermasalah,
Kalau kemudian kita memilih untuk berpaling, ya kita rasanya mendapat kekuatan iman. Nah, cara ini kami dorong untuk dilakukan oleh mereka yang mau menikah. Ketika persiapan mau menikah, itu didorong menjadi murid Tuhan Yesus. Kebiasaan membaca kitab suci setiap hari, membagikan getarannya kepada beberapa rekan. Juga kepada Bapak Ibu yang akan membaptiskan anak. Kemudian kepada pemuda, remaja yang mau baptis dewasa atau mengaku percaya. Jadi salah satu syarat untuk mendapatkan pelayanan itu adalah belajar menjadi murid Tuhan Yesus. Nah, kami mendorong melakukannya pada pagi hari sebagai undangan dari Tuhan Yesus Sang Guru. Undangan dari siapa yang pertama kali mesti kita dahulukan? Kalau bukan undangan Sang Guru, nanti undangan-undangan yang lain itu akan bertubi-tubi dan kita akan punya alasan untuk tidak hening, tidak meditasi. Nah, ya kita bersyukur ditanggapi dengan baik oleh warga jemaat. Tentang istilah Lectio Divina itu sendiri baru kami pakai ketika ada pendampingan retreat untuk rekan pendeta atau warga yang mau secara khusus belajar tentang meditasi. Di tahun 2017, dalam kesempatan retreat di Panti Semet di Klaten, kita juga kenalkan, ajarkan meditasi dan Lectio Divina. Nah, saya rasa itu sharing kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak. Silakan. Kalau Dok, ada yang mau ditanyakan kepada Pak Tias? Atau kita lanjut, Pak Teddy masih ada satu. Lanjut dulu, kita. Pak Teddy. Lanjut. Oke, Pak Teddy, tolong sharing tentang itu, bagaimana meditasi diskursifnya. Silakan, Pak Teddy. Saya mulai, yaitu saya mengenal meditasi dan Lectio Divina. Terutama saya pertama kali mengenal yaitu Lectio Divina tahun 2009. Ini Lectio Divina yang saya artikan dalam arti murni. Betul-betul itu di ruang adorasi kami melakukannya di gereja Arnoldos Bekasi. Kemudian tahun 2010 saya mengenal itu meditasi Yesus melalui saya ikut retret di Lembah Karmel. Kemudian pada tahun 2011 saya baru mengenal meditasi Kristiani. Yang membawa saya, waktu itu ada seminar yang dibawakan oleh Romo Sing di kapel di Kesusteran Masudirini di Bekasi. Dan tahun 2017 kalau nggak salah, itu saya mengikuti lagi satu komunitas, yaitu komunitas meditasi kitab suci yang dibentuk oleh Romo Transdoy. Dasar daripada komunitas ini sama, yaitu Lectio Divina. Tetapi juga ditambah dengan ada ibadat semacam itu, dengan ada lagu-lagu untuk membawa kita ke dalam keheningan. Sedangkan Lectio murni yang saya tahun 2009 betul-betul itu langsung. Di dalam ruang adorasi kita langsung berdoa, membaca, merenungkan, kemudian kita berdoa. Dan doa yang kita lakukan itu bukan doa permohonan yang seperti kita mungkin kita lakukan dalam keseharian kita sendiri-sendiri secara pribadi. Tetapi apa kata yang seperti tadi Pak Tias bilang, kata yang menyentuh atau kalimat yang menyentuh, itu kita bawa misalnya tentang pengampunan, saya masih kurang mengampunin, itu yang didoakan, mohon kekuatan. Dan di dalam kehidupan lingkungan pun sebenarnya Lectio Divina ini sudah dikenal mungkin oleh Bapak Ibu sekalian secara tidak langsung, yaitu melalui kita suka ikut dalam misalnya bulan kitab suci, dalam pertemuan lingkungan, kemudian juga dalam masa Advent mungkin itu, tetapi cuma sampai orasio. Jarang dilakukan sampai ke kontemplasio. Itu yang membedakan sedikit. Tetapi dari kesemuanya itu, kelihatan ada perbedaan sedikit cara untuk melakukannya. Saya tetap percaya bahwa ada satu kesatuan di situ. Yaitu bahwa tujuannya itu sama. Yaitu supaya Tuhan hadir di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita, untuk membimbing kita, untuk menyembuhkan kita atas luka-luka hidup kita, untuk diajar,
dan juga untuk disatukan sebagai anak-anak Allah. Itu yang menurut saya sebenarnya itu fokus, titik pusat menurut saya yang saya ambil. Saya tidak lihat perbedaan cara, tetapi yang saya lihat adalah tujuannya. Itu mungkin secara rohani, itu yang membuat saya tertarik dengan meditasi. Kemudian yang kedua adalah secara jasmani. Saya sudah bosan dengan kebisingan dunia ini. Terlalu banyak misalnya saya berbicara sedikit atau menulis sedikit, langsung komen, misalnya banyak banget. Apalagi itu kalau tidak sesuai dengan orang yang dikomenin, misalnya seperti itu. Atau isu-isu, hoax, dan segala macam. Akhirnya saya mencari keheningan. Itu yang membuat saya, mungkin motivasi saya untuk tetap setia dalam keheningan, dalam bermeditasi. Dan sebenarnya ada yang menyatukan semuanya itu, yaitu kita mengikuti perayaan Ekaristi, Misa. Di situ ada liturgi sabda, ada liturgi Ekaristi, ada pengutusan. Itu semua yang membuat saya makin menyadari bahwa keheningan itu sangat penting dalam kehidupan kita. Karena kalau tidak, kita tidak akan menemukan apa makna dari hidup kita ini. Apalagi mau mendengarkan Tuhan. Mungkin kita banyak berdoa. Tetapi, apakah kita mau mendengarkan Tuhan? Jawabannya itu dalam keheningan. Nah, itu yang seringkali dibilang doa-doa kita tidak dikabulkan. Padahal bukannya doa kita yang tidak dikabulkan, tetapi kita yang tidak mau mendengarkan jawabannya. Terutama saya waktu itu. Sampai sekarang pun saya masih belajar. Bukan berarti dengan meditasi tidak ada masalah, tidak ada kejatuhan dalam hidup saya. Ada. Tetapi bagaimana saya bisa cepat bangkit? Karena ada pegangan untuk itu dengan ayat kitab suci, dengan meditasi keheningan tersebut. Ya, itulah mungkin buah-buah yang bisa saya dapatkan, yang bisa saya lakukan, di mana dengan mendalami spiritual, mistik dalam keheningan ini, membuat saya berkembang juga, bertumbuh juga dalam spiritual asketis. Dalam pelayanan, dalam kerja, dalam membangun keluarga. Itu diterapkan, bukan sekedar pengetahuan yang saya dapat, tetapi saya terapkan dalam kehidupan saya coba. Dan penutup dari saya mungkin satu kalimat, yaitu bahwa pada saat saya belum mengenal meditasi, mungkin doa saya, itu saya lebih banyak berdoa kepada Tuhan. Tetapi setelah saya mulai mengenal keheningan dengan bermeditasi, saya lebih banyak berdoa melalui Tuhan. Tuhan yang berdoa pada saya, atas doa saya. Terima kasih Bapak Ibu, itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih pesan singkatnya. Sebab itu kita perlu belajar ya, berdoa yang benar bagaimana. Oke, kita panggil kembali Romo untuk mengajari kita bagaimana doa yang benar ya Romo ya, dari Meister Eckhart dan Julian of Norwich. Monggo Romo. Baik Romo dan Suster dan Bapak Pendeta dan Bapak Ibu sekalian. Ya, saya coba secara ringkas omong apa yang dikatakan Meister Eckhart. Begini, Meister Eckhart ini seorang teolog, seorang mistik Dominikan abad ke-13. Abad ke-13 ya. Satu dua poin yang barangkali bisa kita ambil dari pemikiran Eckhart ini yang mungkin menopang praktek meditasi kita, yaitu soal keheningan. Hal-hal lain Bapak dan Ibu saya persilakan baca dari buku yang ada, tetapi saya ingin menandaskan saja satu dua poin ya, berkenaan dengan doa. Jadi begini, untuk Eckhart, dia bilang tidak ada hal yang paling menyerupai Allah selain daripada keheningan. Karena itu bila Anda mau mencari Allah, masuklah sekolah keheningan. Semakin Anda bicara tentang Allah, semakin Anda menjauh dari Allah.
Jadi bahkan secara ekstrim dia mengatakan Allah itu sang keheningan. Bagi saya sebagai seorang dari tradisi Karmel itu tidak mengherankan karena Yohanes dari Salib itu sudah mengatakan dengan tegas dalam madah rohaninya bahwa Allah itu sang keheningan dan dia hanya berkata satu kata dan satu kata itu adalah sang putra. Jadi oleh karena itu untuk Eckhart, keheningan itu amat penting. Eckhart juga menegaskan soal pentingnya keheningan untuk mendengarkan Tuhan. Jadi dia bilang Tuhan itu seperti kita di dalam kehidupan ya. Kalau kita berteman dengan orang, kita bercanda, umpamanya teman kita sedang duduk sendirian, lalu kita ingin mengganggunya, kita tidak memanggil nama dia keras-keras, kita hanya Eckhart mengatakan Tuhan Allah itu juga seringkali dengan kita. Orang yang hatinya hening, dia bisa mendengarkan ahamnya Allah. Tanpa ada keheningan, kita tidak pernah bisa mendengar aham Allah. Jadi Allah itu bicara tidak keras-keras, dia hanya saja. Dan untuk orang yang hening hatinya, dia akan selalu bisa menangkap aham itu. Dan kita tahu meditasi Kristiani itu memberikan bagi kita itu adalah hati yang hening. Dan dengan demikian meditasi itu akan membuat kita semakin peka akan aham Tuhan di dalam kehidupan itu. Itu ungkapan dari Eckhart. Bagi Eckhart, pencapaian yang paling baik dan paling mulia dalam hidup ini adalah menjadi hening. Jadi bagi dia perjalanan kita, segala usaha kita yang paling puncak itu terjadi ketika kita bisa hening. Dan itu berarti kita sudah menyerupai Tuhan. Dan membiarkan Allah bekerja dan berbicara dalam diri kita. Poin lain yang ingin saya sharingkan, yang sebetulnya amat berpengaruh dari teologi, dari pengajaran, ajaran Eckhart itu soal apa yang dia bilang, the art of penetration. Jadi seni penetrasi, seni menerobos. Mirip-mirip kemudian dengan Ignatius dari Loyola yang diserikan oleh Bapak Hendra tadi ya, bahwa contemplation in action atau menemukan Allah, mengalami Allah dalam segala sesuatu. Seni penetrasi, the art of penetration itu ini dihubungkan dengan apa yang disebut dengan spiritualitas panentheism. Jadi spiritualitas panentheism itu suatu spiritualitas yang mengajarkan bahwa everything is in God dan God is in everything. Allah berada dalam segala sesuatu dan segala sesuatu berada di dalam Allah. Kalau kita bilang Allah itu berada di dalam segala sesuatu, berarti Allah itu juga berada dalam pengalaman buruk hidup kita dan juga dalam pengalaman baik. Dalam pengalaman sehat, dalam pengalaman sakit, dalam pengalaman sukses, dalam pengalaman gagal. All things, everything. Jadi Allah ada di dalam segala sesuatu. Kita ini di dalam hidup, kata dia, kita hanya merasa bahwa Allah hadir. Allah ada beserta kita ketika kita mengalami pengalaman-pengalaman berkat. Seperti sehat, berhasil, sukses. Kita susah sekali mengatakan bahwa Allah hadir juga dalam pengalaman gagal dan sakit. Sebenarnya Allah juga ada dalam pengalaman gagal, dalam pengalaman sakit, pengalaman tidak nyaman. Yang kita butuhkan ialah kita menerobos kesakitan, menerobos penderitaan, menerobos pengalaman tidak nyaman, dan menemukan Allah di balik ketidaknyamanan, di balik sakit, di balik kegagalan. Jadi kita coba menemukan, menjumpai Allah di balik pengalaman epidemi ini. Allah hadir di sini, juga dalam pengalaman virus corona ini. Jadi kita bisa menemukan Allah di sana hanya kalau kita memiliki kemampuan untuk menerobos, jadi kemampuan untuk penetrasi. Menerobos dan menemukan Allah di balik semua pengalaman itu. Baik pengalaman baik maupun pengalaman tidak baik. Oleh karena itu Allah ada dalam segala sesuatu.
Kita pada zaman modern ini ketika orang bicara tentang Eckhart, orang selalu kutip kata-kata terkenal dari seorang penyair India. Seorang penyair India yang mengatakan begini, saya tertawa ketika orang mengatakan ikan di dalam kolam kehausan. Ikan di dalam kolam itu tidak mungkin kehausan. Kalau seandainya seorang Kristiani mengatakan Allah tidak hadir, Tuhan di manakah engkau ketika saya sakit, ketika epidemi ini begitu menerjang manusia, dia bilang kalau pertanyaan ini pertanyaan yang salah. Allah hadir di situ. Kalau Anda bertanya begitu, Anda seakan-akan seperti ikan itu yang bertanya tentang di manakah air, atau dia merasa haus, padahal dia sedang berada di dalam air. Itu adalah spiritualitas panentheism. Dan spiritualitas panentheism ini ditopang kuat-kuat oleh seni penetrasi dari Eckhart. Keheningan yang kita peroleh dalam meditasi itu sebetulnya memperluas kemampuan kita untuk penetrasi. Bapak dan Ibu, hal ini saya bicarakan cukup pendek sebetulnya, tapi bisa direnungkan dalam YouTube latihan doa batin ke-13 ketika saya bicara soal grateful heart dan bitterness heart. Seorang yang hening, dia bisa menemukan Allah di balik ke pengalaman buruk bitterness itu, dan bitterness itu bisa berubah menjadi grateful heart kalau orang hening. Dan itulah peran penting dari meditasi. Lalu kedua, ini singkatnya, saya akan kirim untuk Bapak dan Ibu, tapi mungkin tidak terlalu panjang teksnya. Sekarang saya omong sedikit mengenai Julian Norwich. Saya terus terang cukup gemar dengan dia sejak saya masih seminari. Karena satu kata yang selalu kami ungkapkan di seminari itu, kata-kata yang ditulis oleh Ibu Novi di belakang layarnya itu, yang segalanya akan menjadi lebih baik, segalanya akan menjadi lebih baik. Ceritanya begini, Norwich ini, Juliana ini pertapawati, tinggal di samping gereja Norwich. Tidak jelas keterangan tentang dia. Ada yang mengatakan mungkin dia adalah ordo ketiga semacam gitu dari Benedictus, atau dia pernah menjadi biarawati suster-suster Benedictus yang tidak jauh dari dari Norwich, tempat kota dia itu. Tapi begini, para saudara, singkat kata, pada usia kurang lebih pada abad ke-14 ya, tahun 1300-an itu, ada wabah yang terkenal namanya Black Death. Jadi kematian hitam. Itu epidemi pertama dan terdahsyat di Eropa yang membunuh hampir 1/4 penduduk Eropa pada saat itu. Jadi dia rupanya kena itu. Itu epidemi itu, jadi Black Death. Kenapa disebut Black? Karena sebelum orang kena itu mulai dari kulitnya hitam, maka disebut, setelah kulitnya hitam baru dia death, maka disebut Black Death. Itu karena awal gejalanya bukan dengan nafas sesak seperti COVID ini, tapi dengan kulit menjadi menghitam tiba-tiba. Dia rupanya kena itu dan dia itu hampir mati. Waktu dia sakit, dia hampir mati itu, dia mendapatkan vision-vision. Ada 16 vision. Jadi ada 16 penampakan. Nah, ketika dia setelah dapat vision-vision itu, kemudian dia juga mengalami mujizat penyembuhan secara ajaib dari sakitnya. Yang diduga dia kena itu, Black Death itu, epidemi itu. Setelah dia selesai, dia sembuh secara ajaib, dia menulis satu teks kecil kesaksian dia berkenaan dengan pengalaman mujizatnya yang mujizat penyembuhan yang dia alami. Itu ceritanya. Setelah dia sakit, hampir semaput, mati, dan dalam sakit itu dia dapat 16 vision, dan sesudah itu dia sembuh dari sakit, dan dia tulis tentang pengalamannya berkenaan dengan penyembuhan ajaib itu. Sesudah itu kurang lebih, jadi ini penting, kurang lebih 20 tahun, 20 menit gara-gara meditasi ya, 20 tahun sesudah itu, setelah 20 tahun setelah dia sembuh itu, dia merenungkan lebih jauh vision-vision itu.
Semua renungan dia, komentar dia mengenai 16 vision ini dikumpulkan dalam sebuah buku yang diberi judul Revelation of Divine Love. Jadi pewahyuan dari cinta ilahi. Ada 86 bab dari buku itu. Nah, begini Bapak dan Ibu. Dari buku yang dia tulis, jadi hasil renungan dia atas 16 vision itu, setelah 20 tahun selama 20 tahun setelah dia sembuh, dalam buku Revelation of Divine Love ini, ada poin penting di situ. Dia mau menggambarkan, dan ini teologi yang baru pada saat itu. Insight baru, bahwa Allah itu adalah Allah penuh kasih. Allah itu adalah murah hati. Dia menceritakan dalam buku itu bahwa ada hamba yang jatuh sakit. Lalu sang Tuhan itu tidak marah karena hamba itu jatuh sakit. Si Tuhan datang menghampirinya dan berbelas kasih pada dia, menolong dia. Dari cerita ini dia mau mengatakan bahwa sang Tuhan itu adalah Tuhan dan hamba itu kita. Tuhan kita itu baik, dia tidak marah walaupun kita salah, kita jatuh. Dan dia bilang kalau seandainya si hamba itu tidak melihat Tuhan itu datang menghampiri dia dan menunjukkan kemurahan hati kepada dia, maka itu berarti hamba itu dalam keadaan berdosa. Kalau kita berdosa, kita tidak pernah bisa menyaksikan, mengalami secara intens kemurahan dan kebaikan hati Allah. Jadi intinya para saudara, Revelation of Divine Love itu omong tentang Tuhan yang kasih. Dia mengatakan Tuhan itu tidak pernah marah dan tidak mungkin marah. Nah, kenapa? Karena Tuhan itu tidak mungkin marah karena itu bertentangan dengan cinta. Karena Tuhan itu kasih, maka dia tidak pernah memarahi orang. Sebenarnya ini disebut teologi agak baru dalam kekristenan pada saat itu, terutama karena orang Benediktin namanya Santo Anselmo dari Canterbury itu cukup menonjol mengemukakan Allah yang murka. Jadi jadi abad sama, abad ke-12, abad ke-13 Eropa cukup didominasi oleh salah satu pemikir teolog dan filsuf Anselmus dari Canterbury, seorang Benediktin yang mengemukakan kemurkaan Allah. Tetapi ini Julian Norwich ini kemudian mengedepankan poin yang lain. Ada satu dua pesan yang barangkali kita bisa lanjutkan. Dia mengatakan begini, nomor satu, bahwa Allah itu hangat, dekat, lembut. Dalam tulisan itu dia memperlihatkan bahwa Allah itu baik hati. Seorang Allah yang penuh kasih. Itu poin pertama yang saya tidak sharing tadi. Kedua, dia mau mengemukakan, jadi kita ingat latar belakang pada saat itu ada Black Death. Ya, Black Death itu orang kemudian menjadi sangat cemas seperti kita saat ini. Tapi dia mulai menyebarkan bukan keputusasaan, tapi optimisme. Optimisme dan harapan. Itu poin yang dia tampilkan. Optimisme dan harapan. Oleh karena itu, dia kemudian mengemukakan satu ungkapan dari buku itu, kemudian menjadi sangat terkenal. Ya, yaitu segala sesuatu akan menjadi lebih baik, menjadi lebih baik, menjadi lebih baik. Jadi menjadi lebih baik, dan segala akan menjadi lebih baik. Itu ungkapan ini muncul dari situasi orang pesimisme, orang frustrasi, orang putus asa karena pandemi itu. Jadi ini poin kedua, bahwa dia mau mengemukakan Allah yang optimis, Allah yang penuh, Allah yang baik hati, dan orang diminta untuk selalu penuh harapan. Sekarang hal ketiga yang ingin saya katakan, apa makna paling penting dari semua vision-vision itu? Sebenarnya tetap cinta. Dia omong begini. Apa yang Anda ingin tahu dari Tuhan? Cinta. Apa yang Anda dapat dari vision-vision itu? Cinta. Mengapa Allah
memberikan vision-visi itu kepada Anda? Cinta. Dan untuk apa Anda menerima vision-vision itu? Cinta. Jadi begini, saya ulangi lagi ya. Siapakah, jadi pertanyaan berkenaan vision-vision dia. Siapakah yang memberikan vision itu kepada Anda? Cinta. Mengapa Anda untuk apa Anda menerima vision itu? Untuk apa vision itu diberikan kepada Anda? Cinta. Untuk apa? Cinta. Jadi berarti dia sudah menekankan semua kepada cinta. Oke. Sekarang saya coba hubungkan dengan John Main. John Main dan meditasi kita. Salah satu poin yang dikatakan oleh Juliana dalam bukunya Divine Love, Revolution of Divine Love itu, dia mengatakan begini, Bapak dan Ibu. Di dalam jiwa manusia, dia bilang begini, Allah itu sungguh-sungguh tinggal di dalam jiwa manusia. Dan jiwa manusia itu adalah sungguh-sungguh tempat tinggal Tuhan. Allah sungguh-sungguh ada di dalam jiwa kita dan di dalam hidup kita selamanya. Jadi ketika dia mengatakan bahwa Allah sungguh-sungguh tinggal di dalam jiwa kita, dan jiwa kita itu sungguh-sungguh tempat tinggal Allah, John Main itu sebenarnya tertarik dengan kata-kata Juliana ini. Itulah sebabnya mengapa John Main kemudian mengatakan meditasi adalah pilgrimage to our own center. Jadi adalah peziarahan menuju pusat diri kita sendiri. Jadi Bapak dan Ibu, kalau kita baca John Main mengatakan meditasi itu adalah peziarahan menuju pusat diri kita sendiri, John Main itu mendapat inspirasi dari kata-kata Juliana Norwich ini, bahwa Allah itu, bahwa jiwa kita itu sungguh-sungguh tempat tinggal Allah. Juliana Norwich itu salah satu tokoh yang favorit, kita bilang tokoh favorit, guru doa, salah satu guru doa dari John Main. Menurut seorang meditator Kanada yang menemani John Main pada saat dia mau meninggal, Polly Scofield di Montreal, yang membantu dia pada saat-saat terakhir, dia menceritakan bahwa John Main meminta dia untuk membacakan Revelation of Divine Love dari Juliana Norwich ini. Jadi dengan demikian kita lalu paham bahwa cinta yang menjadi tujuan akhir agape, kita ingat dari meditasi kita, Kristiani kita, dan bahwa Allah ada dalam diri kita, itu menginspirasi banyak untuk John Main. Sehingga pada saat terakhir, dia justru minta dibacakan bukunya Juliana Norwich. Seperti kita lihat umpamanya Paus Yohanes Paulus pertama itu meninggal dengan imitatio Christi. Jadi orang-orang kudus, orang-orang guru-guru rohani menjelang mati selalu ada buku-buku favorit yang mereka pegang sepanjang hidup, yang selalu mereka taruh di dada, baca sampai tertidur, sehingga mereka mati pun dengan buku rohani. Kurang lebih John Main itu dengan Juliana Norwich. Para saudara, memang waktu terbatas, tapi intinya kurang lebih begitu. Next time, pada kesempatan lain, kita bisa memperdalam dari dua tokoh terakhir ini. Sangat menarik. Intinya kurang lebih begitu, dan saya kira itu yang bisa saya sharingkan. Kita bisa memperpanjang pada kesempatan lain, dan Bapak Ibu baca sendiri dari buku itu. Saya perlu katakan bahwa buku itu tentang Juliana Norwich ini cukup banyak juga dikupas oleh Paul Harris. Itu meditator pertama di Montreal, Kanada. Karena hubungan sangat erat dengan John Main. Itu informasi yang bisa saya sampaikan, Bapak Pendeta, Bapak Pastor, Suster, dan Bapak Ibu sekalian. Demikianlah sedikit seri yang bisa saya katakan pada kesempatan. Terima kasih. Baik. Terima kasih Romo. Wah, sayang ya waktunya.
Kalau dengar Romo cerita Julian of Norwich sampai besok kayaknya Novi tahan Romo. Mungkin teman-teman yang lain menarik juga. Sangat menarik. Ini Romo sudah bikin kita semua jatuh cinta sama Julian of Norwich. Iya, luar biasa. Eman ya Romo, kenapa Ya, kita dibatasi waktu? Satu saat. Ya, kita tunggu ya Romo, janji ya Romo. Inje, kata mohon. Terima kasih banyak. Amazing, bagaimana kasih dari yang Romo ceritakan, bagaimana seorang yang sangat tertekan malah punya harapan akan cinta yang begitu besar dan semuanya akan jadi baik. Begitu juga dengan pandemi ini ya, semua akan jadi lebih baik. Iya. Baik, ini sudah malam, segera Novi akhiri saja pertemuan hari ini. Oh ya, bagi teman-teman yang kepingin belajar Lexio, ini Novi punya bukunya Romo. Ini Romo menjelaskan lebih jelas lagi. Karena malam ini terlalu singkat, mungkin teman-teman bisa beli bukunya ini. Ini punya saya, ada tanda tangannya. Terima kasih. Baik, makasih Romo. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Romo, Dr. Hendra, Mempola, Pak Teddy dan Pak Tias serta Bu Yana. Ini temannya Pak. Ini Bu Yana ini juga yang bantu sharingnya yang Bapak Tias tadi. Membantu memperkenalkan. Oh ya, memperkenalkan. Bapak Tias terima kasih karena bukunya juga saya punya. Buku yang ditulis Bapak Tias itu hanya masih di Flores, tapi saya tahu judul buku itu dan covernya. Terima kasih. Iya. Juga kepada semua meditator yang berada di sini, terima kasih untuk kebersamaannya dan sabar menunggu sampai lumayan malam. Tapi tidak kerasa ya kalau Romo ngajar dan teman-teman sharing ya. Oke, terima kasih juga untuk semua panitia yang sudah mempersiapkan. Kemudian kita segera akhiri acara malam ini. Tapi sebelumnya jangan lupa ya, minggu depan masih ada pertemuan terakhir sebagai pertemuan puncak. Kita belajar tentang doa Bapa Kami. Mari kita siapkan hati kita. Kita satukan hati kita dengan doa komunitas. Mohon saya dibantu slide. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kelompok meditasi ini menjadi rumah spiritual yang sejati bagi yang mencarinya. Semoga keheningan ini menjadi kekuatan untuk membuka hati kami kepada citra Allah. Sehingga dengan demikian kami saling mengasihi, mengalami damai, berlaku adil, dan menjadi manusia yang bermartabat. Semoga keindahan kehidupan ilahi memenuhi setiap hati kami yang berdoa di sini dengan harapan dan kegembiraan. Semoga kami yang berdoa di sini dikuatkan oleh Roh Kudus untuk melayani semua yang datang dan menerima mereka sebagai Kristus sendiri. Doa yang sederhana ini kami ungkapkan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mohon berkatnya Romo. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Kita semua diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat malam semua Bapak Pendeta, Romo, Suster. Sebenarnya, bentar Romo, sebenarnya ada hadiah kecil dari Hendrik. Ini karena keterbatasan waktu, makanya saya harus tutup dulu. Tapi ada hadiah dari Hendrik yang khusus buat semua peserta. Sebaiknya jangan keluar dulu. Boleh diputar? Boleh. Ini pasti istimewa. Tapi kan kita secara official sudah selesai. Boleh mundur bagi yang mau mundur maksudnya. Ya, kalau mau mundur, tapi sebaiknya jangan mundur. Ini hadiahnya istimewa sekali. Models of prayer. Spirituality is the way in which this person, with his or her unique faith history or her story, perceives and responds to what is beyond our senses, to mystery, to what many call God. All perceptions are limited and inadequate, so we have to be very humble about our spirituality
and very respectful of that of all others. A very important part of this unique faith history of all of us will be the models of spirituality and prayer to which the person has been exposed. In general, there have been two models. The cataphatic tradition is one where words and images are used in prayer, and it is generally associated with the West. The apophatic is a way of prayer, of being present without images or words, generally associated with the East. St. Ignatius and the spiritual exercises would be a great example of the cataphatic prayer. As one meditates through the gospel scenes, makes colloquies with our Lord and Our Lady, one comes into deeper union with God. St. Teresa, again in the cataphatic tradition, speaks of prayer in terms of the 4 ways of drawing water. At the beginning, prayer is like drawing water with a bucket. There is a lot of effort and very little result. The next stage is using the windlass. Today we might say a hand pump. Less effort gives more results. Then there is the irrigation system, which, once it has been set up, delivers the water without too much effort on our part. Finally, there is the rain, when God does everything and we do nothing. So in St. Teresa, there is a progression from reasoning and thinking to a state where the senses are suspended and there is a pure presence to God. There is a movement from the cataphatic to the apophatic. St. John of the Cross, even though he was in the apophatic tradition himself, would basically insist on the same progression. For him, and those who follow him, one would have to have acquired certain habits of virtue before moving on to a higher stage of prayer. This has generally been the model of progress in prayer in the Western Church for many centuries. As one moves from one stage to the other, there is a growing detachment from sin and growth in virtue. Any effort to accelerate this process would be seen as pride. This model of prayer has been very effective in producing great saints through the centuries, and it is to be much respected. Spiritual directors in this tradition are justifiably very suspicious of techniques of meditation or anything that would give instant experiences. They are even more apprehensive about commercialized meditation or solve your problem by meditation, especially solve your problem by meditation at a fee. However, there is an entirely different tradition in the Church. The tradition of Christian meditation as rediscovered by Father John Main in his own experience and in the writings of John Cassian in the 4th century. This is the tradition of using the prayer word, the mantra. By praying the mantra, one takes the focus of attention off oneself. One is following the call of Christ to leave self behind and follow him. It is a totally simple method, but not an easy one. To those trained in the cataphatic tradition, the claims made for the mantra seem far-fetched and ridiculous. That is why John Main insists that these claims can only be verified by experience. Start saying the mantra, and then you will know in a short time if it is right for you. Personal verification is essential. The idea that holiness is the domain of specialists, monks and nuns, is partly due to the cataphatic tradition. Its insistence that it would be pride to seek to advance from one stage to another without having first attained a certain level of virtue sets a barrier to growth for the more timid who abandon the effort to professionals.
the division of growth into mansions or stages on a ladder, may tend to play to our obsession with success, even in spiritual things. It may indeed lead to pride at being worthy to advance, and by so doing, hinder that very advance itself. In praying the mantra, we are not concerned about success. We are concerned only about being faithful to a discipline which detaches us from self-centeredness. This is a constant process that has no stages by which it can be measured. It is only what we notice in our daily lives that assure us that something has been happening. Sometimes those of one tradition seem not to be able to see the point of view of the other, something like many Western-trained doctors cannot accept the merits of acupuncture. And so there is a tradition and a proven practice of beginning with apophatic prayer in Christianity. Anybody who makes the decision to start saying the mantra will, of course, have made this decision out of some knowledge of the scriptures and the teachings of the church and a desire to live a more Christian life. Then, as they continue to say the mantra and experience the freedom and grace that it brings, they will be drawn to greater study of the scriptures and to a more simple, virtuous life.